mahasiswa college gitu. Iya. Udah nyatet ya. Tapi teman-teman, Monas yang sekarang sebenarnya itu Nggak pernah lihat. Dulu bebas lewat pintu mana aja ya. Pintu selamat datang gitu ya, pintu mana aja ya. Nah, jadi kakak sekalian, selamat datang di Pasar Lenggeng Jakarta. Sebenarnya dari purpose-nya Pasar Lenggeng Jakarta inilah yang memperkenalkan tentang Jakarta sesungguhnya. Ya, dimana sebenarnya ini ada ondel-ondelnya dua. Pensiunnya mudik kayaknya mudik. Iya mudik. Dia kebetulan Betawi pinggiran ya, jadi jauhnya jauh ya. Sama di depan harusnya ada ondel-ondelnya, tapi nggak ada sama sekali. Nah, jadi kakak sekalian, aku mau memperlihatkan melalui rumah kebaya dari suku Betawi. Nah, kita tahu ya suku Betawi ini terbagi atas beberapa wilayah, ada pinggiran, pesisir, sama Betawi kota atau Betawi Tengah. Nah, di sini yang orang Betawi asli siapa? Oh, Kak Fai. Kak Fai, Anda di wilayah mana? Ciledug. Dari senja di Monas ke pagi di Monas. Sama kayak nanti kalau ada senja di Bekasi jadi pagi di Bekasi juga bisa kan? Pagi di pagi sudah ada soalnya. Ini yang melatih tapal batas kan? Iya. Yang penuh perjuangan. Iya, penuh perjuangan itu. Iya. Berjenang Melatih gitu ya dari bawahnya. Nah itu kan ruko-ruko yang jual souvenir kan, sama baju. Banyak, rukonya tuh kayak gini. Tapi kan bentuknya tuh kayak kalau pernah ke pasar Prambanan atau Borobudur tuh yang ular gitu, lorong-lorong. Nah kayak gitu. Nah jadi kan kebakarannya dini hari kan, dan memang tidak bisa diselamatkan. Nah kalau aku baca di laman berita, memang kan kejadian ini terjadi atas di luar kendali para pedagang lainnya. Karena ini kesalahannya atau kebakaran sumbernya dari satu ruko aja atau satu toko aja. Tapi karena yang bakar mungkin lupa ya kanan kirinya adalah bahan-bahan yang mudah terbakar, jadi semuanya kebakar. Sama, tapi nanti aku akan jelaskan sedikit sejarah tentang Monumen Nasional. Yuk, mari. Monumen Nasional ini dibangun di atas tanah bekas. Bekas apa tuh ya? Nah, waktu zamannya Dendels, wilayah ini dinamakan sebagai Champ de Mars. Champ de Mars artinya adalah lapangan baris berbaris. Ya, nah ini bangunannya Monas. Oke. Nah, waktu zamannya Raffles namanya Koningsplein atau lapangan raja. Ya. Nah, ketika sudah zaman Jepang namanya lapangan Ikada. Ikada adalah kepanjangannya apa? Ikada. Iya, ikatan. Kepala daerah. Ya, mind blowing ya. Ikatan kepala daerah apa urusannya ke sini ya? Ikatan. Emang ada izin itu apa baru? Ada. Baru numbuh Pak, baru numbuh. Tadinya coklat. Iya. Kan masih rumput muda kan masih. Nah, di sini saya ngegibah lagi. Mudah-mudahan tidak ada laser hijau yang langsung ke sini saya ya. Oke, kakak sekalian, selamat datang di Plaza Selatan dari Monumen Nasional. Ini adalah sebuah area baru yang dibuat oleh UPK Monas karena sebenarnya area ini yang akan dijadikan sebagai titik awal Formula E. Oh, kok nggak ada? Nggak ada.
jadi kakak sekalian oleh arsitek Sunario. Nah, bukan Edi Sunarso ya, mirip-mirip ya nih ya, Sunario Sudarsono, ya, namanya mirip-mirip ya. Sunario. Nah, diresmikan di tahun 1988. Oke, nanti aku akan ceritakan peristiwa rapat raksasa Ikada ini terjadi di 19 September tahun 45 yang harusnya terjadi di 17 September tahun 45 memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi mundur 2 hari karena hal yang tidak diduga. Oke, udah ya? Yuk, kita salah satu gambaran dari si rapat raksasa Ikada itu di mana para pemuda ini membawa bendera. Makanya bawa bendera, di situ nggak dibikin merah putih karena memang tidak membawa bendera merah putih. Mereka ini membawa bendera dengan tulisan-tulisan. Ya, kalau ada yang tanya berapa jumlah kami akan jawab 1. Waduh, gitu ya. Nah, jadi kakak sekalian, ini gambaran dari rapat raksasa Ikada. Lebih banget 100.000 pemuda datang ke lapangan ini untuk menunggu pemimpin negara saat itu. Bukan Oke. 5 berarti ya? Kenapa? Bukan 5 berarti. Bukan 5. Ya 5 mau ngapain? Nggak ada apa-apanya ya. Arah tuh kayak enggak. Panasnya masih pedesnya pedes dikit. Masih karet Masih juga. aman. Kayak karet ya terus. Nah, kalau yang ada pegangannya tuh, itu lebih runci. Tuh yang ada pegangannya. Karena itu buat yang gini-gini gitu loh. Buat biasanya lansia-lansia, iya. Silakan rasakan. Jangan cepet-cepet Ki, dinikmati Ki. Sakit. Penyakitnya sakit. Aku pakai sendal aja biasa. Yo, sendal hotel kali ya. Sendal hotel. Sendal biasa aja. Buka sepatunya. Leher dan pundak kanan menampilkan ini beban hidup ya katanya ya, beban hidup. Kamu sering pakainya itu kali sling bag ini kayak gini, jadi lehernya sakit. Iya, loncat Ki, loncat. Lewat pinggirnya Ki, lewat pinggir. Iya. Lebih sakit kan, lebih berasa. Main Pak. Karena lebih ketekan yang ini, bentuk batunya dia sudah sesuaikan untuk lebih menekan gitu. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Langit itu lagi biru lagi. Iya, cerah banget. Kamu didendam atau gimana? Anak-anaknya kalau hidup ini kayaknya nggak termotivasi banget dia hidup ya. Keadaan sulit. Kamu pakai bahasa Mandarin? Jepang. Oh, Jepang. Persahabatan Indonesia Jepang. Oke, kakak sekalian, selamat datang di depan di samping patung R.A. Kartini. Patung ini sudah selesai di tahun 1965. Jadi saat itu memang tidak ada perayaan besar juga untuk peresmian patung ini. Patung ini dulunya berada di Pangeran Diponegoro. Di Menteng. Di posisi patung. Ya, Pangeran Diponegoro. Yes. Oke, nih. Iya, tahun 2005 dipindahkan ke sini. Tahun 2005. Betul. Jadi kakak sekalian, patung ini dibuat oleh pematung asal Jepang, Keto Kensei namanya. Keto Kensei ini menghubungi pemerintah Indonesia karena dia sebagai profesor dari perguruan kesenian Jepang. Dia ini sangat cinta sama Indonesia, jadi mau ngasih hadiah. Menghubungi Bung Karno, kira-kira aku nih mau menggambarkan sosok wanita, kata dia gitu. Kira-kira sosok wanitanya siapa ya? Nah, akhirnya diberi tuh nama-nama pahlawan kita, salah satunya adalah Kartini. Dia membaca semua tentang Kartini, ternyata jatuh hati dan akhirnya membuat patung Kartini. Membuat patungnya di Jepang, dibawa ke tadi lapangan di Jalan Ponorogo. Kartini ini sosoknya nggak mungkin sendirian, kayaknya kalau misalkan sendirian terlalu satu patung aja dan ukurannya kecil, kurang bagus. Tambahkan 2 patung kecil di kanan dan kiri ya.
sebagai patung pendamping gambaran wanita. Yang satu menari, yang satu menggendong anak. Ini seperti emansipasi wanita sebenarnya ya, di mana wanita bisa bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi bisa juga bekerja dan menghasilkan uang dengan cara menari atau sebagainya. Oke, nari gitu ya. Nah, tinggi patungnya 1,4 meter. Patung yang ini, kanan dan kiri patungnya 1,37 meter. Oke, nah jadi dengan Jepang. Kok pancol nih, artinya bahasa Indonesia nya. Yuk, dan di Ponorogo, satu pemerintah kita atau gubernur kita saat itu merasa nama patung Kartini ini nggak cocok sama nama jalannya. Nama jalannya Pangeran Diponegoro, lah patungnya patung Kartini. Akhirnya dipindahin. Ya, tadinya juga bukan di sini diletakkannya. Di Pangeran Diponegoro yang menjadi titik masuk dari pintu Monas atau Monumen Nasional. Jadi kakak sekalian, patung ini adalah sebuah hadiah ya dari seorang konsul jenderal dari Italia bernama Dr. Mario Pita. Dr. Mario Pita ini kan kerja di Indonesia. Ketika dia mau pamit dari Indonesia, dia minta izin sama duta besar Indonesia di Italia mau ngasih hadiah buat Indonesia. Mau sosoknya pahlawan. Nah, lagi-lagi dikasih unjuknya Pangeran Diponegoro. Oke, nah Mario Pita mengutus seorang pematung asal Italia bernama Carbello untuk datang ke sini mempelajari tentang Pangeran Diponegoro. Oke, sudah dia banyaknya mendapatkan inspirasinya dari lukisan ya untuk buat patung itu. Dibikinnya di Italia ya, dibawa ke Indonesia ditaruh sini. Dibikinnya di Italia, dibuat di Italia. Hairil Anwar. Kalian selamat datang di patung Hairil Anwar. Sebelum aku jelaskan tentang patung ini, banyak yang tanya, "Kak, kenapa patungnya di sini?" Karena Monas adalah salah satu tempat merenungnya Hairil Anwar untuk membuat puisi-puisi. Iya benar. Kalau nggak renungan di sini paling usiran ya. Gitu ya, Mas Gema ngapain di sini gitu ya. Nah, jadi kakak sekalian, Hairil Anwar ini di sini diletakkan di Monumen Nasional lapangannya dengan puisi handalannya Kerawang Bekasi. Dimana sebenarnya peristiwa si puisi ini menceritakan peristiwa di Rawa Gede di tahun 1947, dimana banyak korban di Rawa Gede yang menjadi korban kebrutalan Belanda, karena memang warga sipil ya yang menjadi korban, ditembakkan menggunakan mesin ya. Jadi tembakannya tembakan mesin, tau gak, cuma masukin peluru, semua orangnya berderet nih, berbaris ditembak-tembakin. Mereka ini nggak tahu apa-apa karena mereka memang mencari beberapa polisi Belanda yang ditahan sama polisi kita dan dianggap kabur ke wilayah Rawa Gede. Padahal warga Rawa Gede nggak pernah ada yang lihat, tapi mereka dibunuh-bunuhin. Ya, nah, tahun 2011 ada 10 keturunan dari korban Rawa Gede menaikkan banding ke pemerintah Belanda untuk mendapatkan ganti rugi. 2014 rugi mereka turun kurang lebih itu satu orang sekitar 14 M kalau nggak salah deh. Yes, dapat ganti ruginya. Nah, karena 10 orang yang tadi, akhirnya banyak orang juga yang menuntut tuh. Tapi makanya perjalanan sampai hari ini masih ya, ke penggantian ruginya sampai tahun ini masih berjalan. Karena mereka harus lihat garis keturunannya benar apa enggak, atau orang cuma pura-pura. Kan udah banyak yang nggak ada. Ya peristiwa itu tahun 47. Masa tahun 2000-an baru diituin, kan mereka harus lihat kan benar nggak garis keturunannya ada atau enggak. Sekarang itu jadi itu makam pahlawan Rawa Gede. Nah, itu adalah korban-korban dari peristiwa Rawa Gede itu sendiri. Oke? Oke, kakak sekalian, selamat datang di patung Muhammad Husni Tamrin. Patung ini kurang lebih nih, bentar aku ingat 1976 juga, karena 2 tahun kemudian tuh yang di Museum MH Tamrin. Jadi beliau ini meninggal di tahun 1941, tepatnya di 11 Januari 1941. Tapi bukan Arman Maulana nggak bikin lagu buat dia ya, buat Dewi Gita ya. Nah, jadi kakak sekalian, gemoy. Nah, Muhammad Husni Tamrin ini blasteran ya kakak sekalian, kakeknya orang Inggris. Dia mempunyai nama kecil Jacob. Nama kecilnya Jacob. Iya, daripada Husni Tamrin, Rin Tam gitu kan, nggak jadi bingung ya, nama kecilnya Jacob Tamrin gitu. Karena dia juga sekolah waktu kecilnya di HBS, The Hoogerburger School. Hoogerburger School itu adalah sekolah Belanda, sekarang jadi perpustakaan nasional di Salemba. Itu dulu HBS, sekolahnya MH Tamrin salah satunya. Nah, itu kan sekolah blasteran.
ya, sekolah-sekolah orang kaya menengah ke atas. Jadi Tamrin di situ sebagai tadi nama kecilnya Jacob, biar teman-temannya juga manggilnya Jacob bukan Tamrin. Beliau ini adalah orang pertama, orang Indonesia pertama yang berhasil menjadi anggota Volksraad atau sekarang jadi DPRD tingkatannya ya. Dia orang Indonesia pertama. Dia ini dianggap sama Belanda amat sangat vokal. Karena ketika rapat nih di Volksraad, dia tuh bilang, kan Belanda bilang gusur tempat itu untuk dijadikan jalan raya. Dia bilang jangan pernah menggusur kampung Betawi yang ada di Jakarta. Ingat, kalian menumpang di sini. Kepada mereka pemilik asli yaitu kaum Betawi, jadi nggak boleh gusur tempat mereka. Ya, tahu ya Kementerian SDM, Jalan MH Tamrin itu dari itu dulunya kampung Betawi. Tapi sama Soekarno digusur untuk bangun Jalan MH Tamrin. Ya, karena Jalan MH Tamrin adalah salah satu jalan impiannya Bung Karno, menghubungkan wilayah Kemayoran dengan Gelora Bung Karno. Mau buat delegasi Asian Games. Ya, bikin jalan terbaik ya. Jalan MH Tamrin menggunakan aspal terbaik se-Indonesia. Tidak pernah ada perbaikan jalan di jalan tersebut. Penambalan aspal keduanya di tahun 75. Sampai dari tahun itu sampai sekarang tidak pernah ada penambahan aspal. Menggunakan aspal terbaik. Cuma 900 meter ya sampai Pullman, sisanya enggak. Cuma 900 meter doang sampai Pullman, sisanya enggak ya, pakai aspal biasa. Nah, Muhammad Husni Tamrin ini kan meninggal di kediamannya. Banyak yang berspekulasi bahwasanya beliau disuntik mati oleh Belanda karena beliau ini nggak punya anak. Dia punya anak angkat namanya Zubaidah. Zubaidah ini mengintip langsung kamar ayahanda ketika ada dokter Belanda yang datang mengunjungi ke rumah. Ya, kan dulu rumah orang Betawi itu ada ini ya, sekat, atasnya tuh nggak ada sekat kan, jadi bisa kayak itu biasanya masang AC tuh dua kamar gitu kan. Nah, dia ngintip di situ dan melihat dokter Belanda sedang menyuntik ayahnya karena waktu itu posisinya MH Tamrin memang lagi sakit, tapi nggak lama setelah disuntik itu beliau meninggal. Ya, dimakamkan di mana? Karet Bifak. Kalau mau berziarah ikut rutenya bertemu pahlawan di Karet ya, nanti akan beberapa kali di Bundaran Hotel Indonesia ada, tapi memang tidak sebesar yang ada di sini. Dan biasanya di Bundaran HI itu nggak ada lagu-lagunya, tapi cuma hologram gambaran cerita tentang Indonesia kak. Waktu kemarin 17 Agustus perkenalan IKN ya, pengenalan IKN di Bundaran HI. Ya, dia ada filmnya gitu, ada hologram di air mancurnya. Oke, nah jadi kakak sekalian, berakhir kita di sini, berakhir juga tur kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Aku mau tanya, ada ilmu yang kalian dapat? Banyak. Kita akan buktikan dengan main kuis ya, jangan banyak-banyak aja ya.